bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Ulfa dengan NIM 230104076 dari kelas 6D. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas video saya dengan judul evaluasi pembelajaran, mulai dari definisi, tujuan, prinsip, jenis, serta fungsi dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga berfokus pada proses belajar siswa. Evaluasi pembelajaran sangat penting dalam dunia pendidikan karena melalui evaluasi, guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Jadi, tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, mengukur keberhasilan metode pembelajaran, memberikan umpan balik bagi guru dan siswa, serta menentukan tindak lanjut pembelajaran. Dengan demikian, guru bisa memperbaiki strategi mengajar dan siswa bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam belajar. Adapun fungsi dari evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi pembelajaran memiliki fungsi utama, yaitu dibagikan menjadi 4. Yang pertama, fungsi diagnostik untuk mengetahui kelemahan siswa. Yang kedua, fungsi formatif untuk mengetahui proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi sumatif untuk mengetahui nilai akhir. Dan keempat, fungsi penempatan untuk menempatkan siswa sesuai kemampuan. Jadi, di dalam evaluasi pembelajaran juga mempelajari bagaimana cara menyusun dan membuat soal dengan baik dan benar sesuai dengan standar pendidikan. Nah, jadi sebagai guru, jika ingin membuat soal, kita harus mengetahui bagaimana alur pembuatan soal tersebut. Jadi, sebelum membuat soal, kita harus memahami bagaimana alurnya terlebih dahulu, mulai dari standar kompetensi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar dan dirumuskan menjadi indikator pencapaian sampai menjadi titik akhir sebuah butir soal. Lalu apa sajakah langkah-langkah dari pembuatan soal tersebut? Pertama, menentukan tujuan dari tes. Yang kedua, menyusun kisi-kisi tes. Yang ketiga, memulai menulis butir soal, bukan penelaahan atau validasi soal. Yang kelima, merakit soal menjadi rangkaian tes yang utuh. Dalam membuat soal adalah membuat kisi-kisi. Apa itu kisi-kisi? Yaitu kisi-kisi adalah format atau panduan untuk menulis soal. Kisi-kisi juga harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kurikulum, misalnya singkat dan jelas, disesuaikan dengan bentuk soal yang akan dibuat. Jadi apa aja sih komponen dari sebuah kisi-kisi tersebut? Jadi komponen kisi-kisi meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator soal, bentuk tes, serta nomor soal. Jadi semua ini harus terisi agar soal terarah dan tidak keluar dari materi. Ada indikator soal, yaitu indikator ini berfungsi sebagai petanda bahwa kompetensi sudah tercapai. Indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur seperti menjelaskan, menghitung, menganalisis, dan lain-lain. Jika soal menggunakan stimulus seperti gambar, tabel, atau bacaan, maka rumusannya adalah seperti ini. Tanpa stimulus, maka rumusannya seperti ini. Untuk soal pilihan ganda, cukup menggunakan satu kata kerja operasional, tapi untuk soal uraian dan praktik boleh menggunakan lebih dari satu kata kerja operasional. Adapun prinsip dari penulisan soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, valid, jadi artinya soal harus tepat mengukur materi yang seharusnya diuji. Yang kedua, reliabel.
yang artinya hasilnya harus konsisten dan sama walaupun seringkali diuji. Yang ketiga, fair atau adil. Tingkat kemampuannya atau kesulitannya harus sesuai dengan kemampuan siswa, tidak menjebak, dan materi sebanding dengan apa yang telah diajarkan. Keempat, seimbang, urutan dari yang mudah sampai ke sulit, dan tata letaknya rapi. Yang kelima ada transparan, jelas yang dinyatakan dan penilaiannya. Yang keenam, autentik. Jadi soal harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi selain prinsip ada juga kaidah atau aturan dalam menulis soal. Adapun aturan-aturan tersebut antara lain: yang kedua, mengaitkan proses, materi, dan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, mampu mengukur kompetensi secara menyeluruh. Yang keempat, menuntut kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, mengandung unsur pemecahan masalah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tes atau bentuk tes tertulis. Secara umum bentuk tes terbagi menjadi dua, yaitu skor objektif dan skor subjektif. Pada skor objektif, jawaban pasti dan penilaiannya tidak dipengaruhi perasaan guru. Contohnya seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Sedangkan skor subjektif, jawabannya bisa beragam dan tergantung pada penilaian guru. Contohnya seperti uraian terbatas, uraian tidak terbatas, hingga tugas berupa proyek atau studi kasus. Selanjutnya ada soal penalaran tinggi atau HOTS. Jadi, di zaman sekarang, soal tidak hanya menanyakan hafalan, tapi juga harus mengukur penalaran tinggi atau HOTS. Yang pertama biasanya disertai dengan stimulus, bisa berupa bacaan, gambar, grafik, atau tabel. Yang kedua, tujuannya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, serta melatih keterampilan mereka dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada teknik membuat pilihan jawaban secara option yang baik. Jadi khusus soal pilihan ganda, pembuatan pilihan jawaban atau option mempunyai triknya. Seperti yang pertama, menggunakan jawaban yang umum dimengerti. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sejenis atau terdengar mirip agar menjadi pengecoh yang baik. Yang ketiga, pastikan semua pilihan saling berkaitan secara logis. Yang keempat, dan wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang selanjutnya ada teknik merandom kunci jawaban. Jadi agar soal terlihat profesional dan tidak mudah ditebak, kunci jawabannya harus diacak. Caranya yaitu menggunakan rumus seperti jumlah soal dibagi jumlah option ditambah atau dikurang dengan 3. Misalnya, ada 40 soal dengan 5 pilihan jawaban, maka perhitungannya 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi kunci jawaban A, B, C, D, E harus tersebar rata di angka sekitar 9. Maka bisa 6, 7, 9, 11 atau 12. Tujuannya agar kunci jawaban tidak menumpuk di satu huruf saja. Aturan lanjutan untuk pilihan ganda yaitu yang pertama, panjang pendek kalimat jawabannya harus relatif sama. Dilarang menggunakan jawaban seperti semua benar atau semua salah. Jika berupa angka atau waktu, harus diurutkan dari yang terkecil atau kronologis. Selanjutnya, gambar atau tabel harus jelas terbaca dan hindari kata-kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaiknya, umumnya, dan kadang-kadang. Selanjutnya, setiap soal harus berdiri sendiri, tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Selanjutnya, gunakan bahasa yang komunikatif dan hindari bahasa daerah. Nah, itulah panduan lengkap mengenai teknik penulisan dan analisis butir soal. Dengan mematuhi semua aturan ini, diharapkan soal yang kita buat menjadi soal yang berkualitas, adil, dan benar mampu mengukur kemampuan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.